Halo selamat sore pemirsa, kita jumpa lagi di Indonesia Menentukan. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda terkait Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. Bersama saya Michael Chandra, inilah saatnya Indonesia Menentukan. Ya pemirsa, fenomena alay mulai dikenal bahkan dianggap menyamai fenomena Harajuku di Jepang. Sejumlah alay yang hadir sebagai pemilih pemula ini patut diperhitungkan oleh para pasangan calon dalam pilkada. Alay menurut Wikipedia merupakan fenomena budaya populer berupa stereotipe yang menjelaskan sesuatu yang norak dan kampungan. Menurut Wikipedia, ciri ini dapat dilihat dari gaya sehari-hari, pilihan musik, dan gaya berdandan serta berpakaian. Dan yang paling menonjol, alay bisa dikenali dari gayanya mengirim pesan singkat atau SMS. Alay bisa disejajarkan dengan fenomena serupa di Filipina, Jejemon, dan Harajuku di Jepang. Meskipun semula dinilai norak, kesemua fenomena ini belakangan banyak disukai di barat. Bahkan Harajuku telah menjadi style fashion tersendiri. Lalu apa hubungan alay dengan pilkada? Alay merepresentasikan banyak pemilih pemula. Sementara menurut hitungan KPU, di pilkada 2015 ada 1,7 juta pemilih pemula, yang merupakan 20% dari total pemilih. Jadi kalau pasangan calon mau menyasar para pemilih pemula ini, mereka tampaknya harus mulai belajar, setidaknya sedikit mengerti gaya dan cara berpikir alay. Itu bisa dituangkan dalam alat peraga kampanye ataupun pada saat berorasi. Begitupun KPU kalau mau bersosialisasi soal pilkada. Contoh orasi atau ajakan ke alay bisa seperti ini. Guys, jangan lupa datang besok ya ke tempat gua. Ada demokrasi party nih. Pakai hak pilih lo buat orang yang asik alias cucok. Jangan mau dikasih duit sama orang gak jelas. Emang kita orang susah apa? Pilih sesuai hati lo guys. Jangan mau careless dibeli hak suara lo. Jangan lupa ya guys. See you Tom alias tomorrow. Thanks KPU. Siapa tahu kalau pesan politik disampaikan dengan cara alay bisa sampai maksudnya. Dan partisipasi dalam memilih mencapai 100%. Tim Liputan Raja Wali TV. Ya, pemirsa, pasca Sartija, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kembali menjadi warga biasa. Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini menyempatkan berjalan-jalan menikmati taman di Kota Surabaya. Kembali menjadi warga biasa, mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku merasakan hidup normal. Tidak ada beban pekerjaan dan tanggung jawab sebagai wali kota dan memiliki waktu lebih banyak bersama keluarganya. Mengisi waktu, Risma menyempatkan berjalan-jalan menikmati keindahan Taman Ekspresi di Jalan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur. Kompleks taman ini merupakan salah satu hasil kreasinya selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Nah, pemirsa, kehadiran mantan orang nomor 1 di Surabaya ini masih menjadi perhatian warga. Sejumlah pengunjung taman menyempatkan diri bersalaman dan berfoto bersama Risma. Kalau siang sendiri, kalau malam 2 orang. Kurang ya beban itu, karena soalnya tiap hari biasanya bukan beban kerjaan, bukan, tapi beban jaga kota ini loh. Kan takut diono sing gak aman, ada bencana apa itu yang takut. Ya, sementara itu pemirsa, Kapolda Jawa Tengah menjamin 21 kabupaten kota yang bakal menggelar pilkada serentak dalam kondisi aman dan kondusif. Pihaknya menyiagakan 1.000 personel gabungan dari TNI, polisi, dan Linmas untuk mengamankan jalannya pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Nur Ali memberi contoh seperti di Solo, Jawa Tengah, di mana 2 pasangan calon yang bertarung di pilkada yang menyebut pendukung kedua pasangan tetap saling menghormati dan bisa berbaur menjadi satu. Pihak Polda Jawa Tengah menyiapkan pengamanan 1.000 personel gabungan yang didukung dengan kendaraan taktis untuk bisa mengamankan jalannya pilkada serentak.
Kepala Kepolisian Daerah Surakarta sekarang kan menjadi mininya Indonesia. Jadi sini harus aman. Makanya saya minta kesiapan semua aparat yang terlibat pengamanan harus memberikan yang terbaik. Prinsipnya sama, tetapi di Solo kan mereka tahu dinamika masyarakatnya cukup tinggi. Kenapa gue harus ikut pemilih? Buat gue buang-buang waktu. Suara gue cuma satu, jelas gak ngaruh. Apalagi ada oknum bisa sulap suara palsu. Gak ngaruh. Iya, gak ngaruh. Gak ada suara yang gak ngaruh. Satu suara bisa jadi penentu masa depan negara juga anak cucu. Dan gunakanlah hakmu sebagai warga negara. Tetap optimis, jangan cepat menyerah. Pelajarilah dan bersiaplah. Pilihanku menentukan sejarah. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Tar dulu. Saya nggak bisa buru-buru. Bagaimana saya bisa tahu? Ya, pemirsa, Raja Dangdut Rhoma Irama kembali ke dunia politik dengan mendirikan Partai Idaman. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Indonesia Menentukan. Keluar beritanya. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, nama Raja Dangdut Rhoma Irama yang seolah lenyap dari panggung politik nasional kini muncul kembali. Rhoma Irama meluncurkan Partai Idaman yang diharapkan dapat menarik simpati para pemilih Muslim. Karir politik Bang Haji alias si Raja Dangdut Rhoma Irama belum berakhir. Setelah sebelumnya tidak jadi dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju menjadi kandidat presiden di tahun 2014, kini Rhoma Irama mendirikan mesin politiknya sendiri. Rhoma mendirikan Partai Islam Damai dan Aman, Idaman, sekaligus menjadi ketua umumnya. Idaman dideklarasikan sekaligus dibuka rekrutmen anggotanya dari berbagai daerah di Jawa Timur. Rhoma Irama yakin di Jawa Timur akan mendapatkan jutaan anggota Partai Idaman. Dalam deklarasi ini direkrut 10 kader Dewan Pengurus Cabang dari beberapa wilayah dan sekaligus meresmikan DPW Jawa Timur. Deklarasi juga dihadiri oleh para ulama, kader dan simpatisan Partai Idaman. Ketua Partai Idaman Rhoma Irama mengatakan bahwa partainya didirikan karena keprihatinan atas nasib umat Islam di Indonesia yang notabene adalah para pejuang dalam merebut kemerdekaan. Namun akhir-akhir ini nasibnya semakin termarginalkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Padahal umat Islam paling berperan dalam kemajuan bangsa ini. Raja Dangdut ini juga mengungkapkan Partai Idaman ingin menampilkan partai yang rahmatan lil alamin. Insya Allah tanggal 1 Muharram bertepatan dengan 14 atau 15 kita akan deklarasi nasional. Dari sana baru nanti kita akan melakukan pelantikan DPW. Tingkat kabupaten kota sudah berapa persen? Kenapa? Tingkat kabupaten kota sedang berjalan seperti sekarang ini.
sedang berlangsung, tapi yang persyaratan Kumham itu belum kabupaten kota, baru 100% provinsi. Ajakan Rhoma Irama dalam berpartai tidak jauh berbeda dengan ajakannya dalam bermusik, yang selalu mengedepankan tema-tema dakwah. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kureguk lagi dan tak akan kuminum lagi. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa kecewa karena jadwal kampanye molor lebih dari 1 bulan. Tim sukses salah satu pasangan calon bupati di Banyuwangi, Jawa Timur mendatangi kantor Panwaslu. Tim sukses pasangan tersebut mengancam akan memboikot pelaksanaan pilkada serentak. Tim sukses pasangan Sumantri Sigit memprotes jadwal kampanye yang molor karena alasan keterlambatan alat peraga. Tim sukses menuding panitia pengawas tidak netral dan menduga ada permainan antara KPU dengan calon bupati petahana atau incumbent. Tim sukses mengancam akan mengundurkan diri dan menggagalkan pilkada serentak jika alat peraga kampanye tidak segera tersedia. Panitia pengawas beralasan keterlambatan alat peraga disebabkan dana untuk kampanye terlambat cair, sehingga saat ini masih dalam proses produksi. Alasannya Permendagri, lucu Pak. Kalau jenderal turun Pak. Alasannya anggaran, lucu toh. Kalau sudah ada pagunya kenapa sih tidak dilelang aja gitu loh. Karena kan itu sudah pasti, anggaran itu pasti karena dipagukan sudah ada gitu loh. Alasan klasik semuanya itu bohong-bohongan ini. Kami menduga, kami menduga jangan-jangan ini ada permainan dengan petahana dengan KPU. Ya kita tidak tahu jelas yang hasil koordinasi kita itu memang itu APK itu kan satu itu harus ada desain ya, desain itu dari tim sukses ini sudah lama. Kemudian yang faktor yang menjadi kendala KPU yang hasil koordinasi kita itu kan anggaran kampanye APK ini kampanye itu kan itu didapat dari PAK ya PAK. Nah ini yang agak mundurnya itu. Yang ketiga adalah proses daripada lelang itu. Tidak serta-merta memang lelang itu 1-2 hari itu bisa selesai, ada proses. Ya toh, mulai dari pendaftaran, verifikasi, sampai penentuan siapa penang. Ya, sementara itu pemirsa tim sukses dari 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonogiri kecewa dengan kualitas alat peraga kampanye atau APK yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Selain dianggap buruk, APK juga terlambat dipasang. Setelah terlambat hampir sebulan, alat peraga kampanye atau APK yang difasilitasi Komisi KPU Wonogiri akhirnya terpasang. Namun APK dari KPU ini dinilai mengecewakan. Alasannya penempatan dan cara memasang APK terkesan asal-asalan sehingga kurang menarik perhatian warga. Keluhan ini sampaikan Ketua Tim Sukses dari pasangan calon nomor urut 1 Hamid Wawan maupun nomor urut 2 Joko Edi. Selain itu, karena masa kampanye masih 2 bulan lebih, KPU diminta memperhatikan kualitas alat peraga agar awet terpasang hingga masa kampanye berakhir. Dipastikan bahwa secara teknis pemasangan alat peraga ini harus baik, berkualitas, dan awet sampai di masa akhir deadline penurunan alat peraga. Mereka memasang alat peraga itu tidak berpengalaman, sehingga banyak satu misal tarian spanduk di 1 meter kali 5 meter hanya dengan bambu begitu, akhirnya kan melempur semua ini. Daunnya membahana, tersebar beritanya, era pilkada, pemilihan kepala daerah. Ya, pemirsa, meski sempat batal, akhirnya 3 daerah tetap menjalani pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Menentukan. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Blitar yang sempat gagal melaksanakan Pilkada 9 Desember segera bersiap diri menggelar tahapan Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Calon tunggal yang maju di Pilkada Blitar pun bersyukur dengan keputusan MK ini. Menanggapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal, pihak KPUD Kabupaten Blitar langsung bersiap diri untuk menggelar tahapan Pilkada. Kabupaten Blitar merupakan satu dari 3 daerah yang ditunda pilkadanya bersama Kabupaten Tasikmalaya dan Timur Tengah Utara karena hanya ada 1 calon. Saat ini pihak KPUD Kabupaten Blitar masih menunggu hasil koordinasi dengan KPU Provinsi terkait mekanisme dan tahapan pilkada. Untuk melaksanakan artinya apa yang akan kami lakukan itu nanti setelah kami mendapat petunjuk-petunjuk dari KPU RI dalam melaksanakan ini, tetap kami akan mensosialisasikan. Artinya sosialisasi ini bukan kepada pasangan calon tunggal yang telah mendaftar itu, artinya ya secara umum pada masyarakat Kabupaten Blitar ini. Bakal calon Bupati Blitar yang tanpa kompetitor di Pilkada Blitar, Rianto, mengaku bersyukur dengan keputusan MK. Namun demikian pihaknya masih menunggu keputusan dari partai pengusung PDI Perjuangan. Ya tentunya saya sendiri terus terang semula sudah istilahnya melihat situasi kondisi ini, ya mungkin memang mekanisme seperti ini harus kita jalani, dan ternyata dalam sidang MK keputusannya seperti itu dan sangat luar biasa. Dalam keputusannya Selasa kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon tentang uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terkait polemik calon tunggal. MK memutuskan daerah dengan calon tunggal tetap bisa melaksanakan pilkada dengan mekanisme layaknya referendum. Nantinya, kertas suara akan berisikan pertanyaan setuju atau tidak setuju kepada 1 calon yang maju menjadi kepala daerah. Tim Liputan, Rajawali TV. Ya, pemirsa, masih terkait calon tunggal di Pilkada, selain Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya juga akan menggelar Pilkada pada 9 Desember mendatang. Namun pihak KPUD mengaku kesulitan dalam sosialisasi mengingat tenggat waktu yang tersisa kurang dari 3 bulan. Ya, setelah sempat dinyatakan ditunda hingga tahun 2017 karena hanya diikuti 1 pasangan calon, KPU Kabupaten Tasikmalaya kembali membuka tahapan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Namun pihak KPUD khawatir dengan sisa waktu yang tersisa kurang dari 3 bulan untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada seperti halnya sosialisasi maupun kampanye. Masalah lainnya adalah anggaran dari pemerintah daerah untuk Pilkada Tasikmalaya sebelumnya sudah dihentikan. Dari sisi teknis tentu kita siap apapun yang diperintahkan oleh KPU RI. Tinggal kita juga bertanya bagaimana kesiapan pihak lain, terutama pemerintah daerah dari sisi pendanaan. Karena anggaran yang kemarin diberikan itu kan baru sementara, baru sebagian. Pemirsa, untuk mendapatkan dukungan dari warga pendatang yang berdomisili di Kota Ternate, berbagai cara ditempuh para pasangan calon. Calon nomor urut 2 yang menamakan diri Burda menggelar kampanye berbentuk halal bihalal dengan warga Jasilo. Dalam kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate, Burhan dan Abdullah Tahir ini, masyarakat Jasilo diajak untuk menjaga kebersamaan dan memajukan kota Ternate. Forum Jasilo ini berasal dari komunitas masyarakat Jailolo, Sahu dan Ibu Loloda yang berdomisili di kota Ternate. Burhan dalam orasi politiknya berharap masyarakat mampu melihat sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak dalam bekerja memajukan kota Ternate. Yang lalu kita semua sudah punya komitmen bahwa pemilihan wali kota 2015-2020 harus berjalan dengan lancar, aman, terkendali. Mari kita semua dengan keikhlasan kita menjaga suasana ini sehingga di antara kita tetap terjalin suasana. Ya, dan informasi tadi menutup jumpa kita di Indonesia Menentukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami ingatkan bahwa program ini hadir dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Maki Chandra, terima kasih dan sampai jumpa.